Kamu nanya soal cara merawat tubuh kakak nih kan keluar dari pesantren tapi kakak badannya masih oke gitu. Gimana sih? Tetap oke, tetap gemuk. Ya karena stabil gitu kan. Aku tuh gini ya, sebenarnya kalau orang selalu menasihati aku kalau di dunia artis tuh harus kurus. Tapi kalau aku beda lagi prinsip aku lebih bekerja dengan otak aku sih. Sekarang gini, kalau kita kurus nggak punya tenaga, nggak kerja akhirnya. Nggak kerja nggak punya cuan. Jadi aku lebih fokus gimana aku bermanfaat secara pikiran dan bisa menghasilkan uang banyak menjadi diri sendiri. Semua orang tuh udah merubah loh, tinggal aku yang belum. Nah, tapi di saat public figure lain gitu berbondong-bondong buat mempercantik diri dengan operasi, kalau Kalina kan tetap kelihatan manis nih dengan alami seperti ini, gimana nih kak? Ya sekarang ada kepengenan nggak sih pengen kayak gitu? Enggak sih, sebenarnya aku sering loh di endorsement. Kamu mau nggak sih endorsement kayak operasi apa? Tapi menurut aku ya dengan mengubah segala sesuatu yang udah dari fitrahnya sana, misalnya nggak membuat cowok itu setia sama aku sih. Jadi aku nggak mau makanya merubah, dan takutnya ketika kita merubah sesuatu rezekinya jadi nggak sama. Oh, tapi cantik sendiri menurut kakak seperti apa? Sebagai seorang wanita. Cantik itu bahagia loh. Bahagia aja. Cantik bahagia dan kita punya uang. Memang harus kerja keras. Coba kalau kita cantik nggak punya uang kita depresi. Cantik kita nggak punya uang, nikah kita ditinggalin laki-laki, pacar ninggalin kita. Jadi cantik itu harus cerdas, punya uang dan bahagia pastinya. Itu bahagia. Ya? Ya, kalau dibilang bahagia banget baru keluar dari penjara ya nggak bahagia banget, tapi lumayan lah. Tapi kamu terlihat tetap dengan Lina yang seksi, dengan berani berpenampilan terbuka. Kamu pernah diceboh atau dilecehkan nggak sih? Mungkin sebagai perempuan. Tapi bersyukur sih nggak pernah loh. Orang respect semua sama aku walaupun pakaianku. Bahkan aku di India tuh pakaianku udah kemana-mana, nggak ada sih yang pernah gituin aku. Karena menurut aku ya, kalau laki-laki melecehkan itu bukan dari pakaian aja. Memang laki-laki itu mentalnya nggak bagus. Jadi maaf, walaupun kita tertutup, kalau mentalnya nggak bagus dan pikirannya kotor ya pasti akan melakukan sesuatu hal yang seperti itu sih. Jadi ketika kita nemu laki-laki yang udah mencurigakan, aku pernah nih di Kemayoran ya. Jadi ada laki-laki yang nawarkan aku naik motor, terus aku tuh kan nggak kenal dia siapa, dia kayak ngejar aku. Ya udah kita lari aja, kalau sekiranya kayak dikejar, diganggu, dari kitanya yang menjauh. Karena kalau dua-duanya nggak bisa kok. Oke, Kalina katanya ada gosip pernah dihamili sama Bang Saiful, itu gimana sih? Aku tanya kalau aku hamil sama Saiful, kamu percaya nggak? Nah, ya kan tidak ada yang tahu. Nggak tahu. Gimana kabarnya. Tapi gini ya, aku memang dekat sama Bang Ipul, dekat banget. Tapi aku maaf ya, belum pernah sih sampai bercium aja, nggak pernah loh. Gimana aku hamil? Dan di lapas itu tidak ada laki-laki, semuanya perempuan. Jadi gosip itu kemarin sempat viral banget. Sampai sekarang aku ketemu orang, gimana hamil sama Saiful kayak gitu. Aku belum pernah sih hamil sama Saiful. Tapi Saiful sendiri kriterianya Kalina nggak sih? Ya ada lah, lumayan lah. Tapi aku mau untuk Jeffrey Nicole. Aku mau sama kamu. Tapi aku tahu kamu nggak mau sama aku. Enggak lah, aku sama Jeffrey Nicole tuh pernah di-repost dia loh. Jadi waktu aku masuk penjara tuh ada ibu pegawai cerita Jeffrey tuh sempat nge-repost aku kangen Blackpink. Karena dia tuh sering aku mention, aku tuh seneng gitu nama dia. Tapi nggak mungkin juga usianya dia tuh masih anak-anak. Aku udah tante-tante, nggak mungkin kan tante girang sama anak-anak. Nanti ada lagunya 50 tahun lagi. Tapi menepis isu itu seperti apa nih kakak menanggapinya? Iya, menanggapinya. Ya, aku cuma bilang aja ya semoga aja kalau memang hamil-hamil beneran. Nggak apa-apa juga sih, aku gitu aja. Tapi mengenal sosok Bang Saiful sendiri seperti apa? Kalau sejauh aku kenal suaranya alim ya. Alim tapi agak sedikit tertutup sih. Beberapa kehidupan aku nggak share ke aku dia. Tapi risih gak sih dituduh gitu di? Ya risih dong kalau aku ada calon suamiku yang mau sama aku dibilangnya kamu sama saya pun udah beranak gitu. Keluarga besar gimana tanggapan? Keluarga aku ya pasti sedih juga, cuma keluarga aku tuh nggak terlalu gila medsos sih. Mungkin tetangga-tetangganya kali yang ngatain. Nah, kakak ngejelasin ke keluarga besar gimana? Ya nggak mungkin di penjara hamil lah, soalnya kan kita di dalam lapas itu sampai sekarang masih suka ditanya orang loh hamil apa enggak kalau ketemu. Kriteria kamu seperti apa sih kak? Selain kayak Jeffrey Nicole ya? Soalnya mantan aku tuh beneran mirip dia. Makanya bikin judul dong, mantan Linda Mukherjee mirip Jeffrey Nicole. Yang aku dulu ya kalau masih kecil suka Sahrukan, suka India-Indian Salman Khan. Tapi semenjak aku udah dewasa, yang penting laki-laki itu tanggung jawab. Gitu. Jadi menurut aku cari laki-laki yang sayang banget sama kita lebih dari apapun dan tanggung jawab sih. Nah, Jeffrey kan agak kebule-bulean, berarti udah berubah dong itu tadi yang India, ya kan? Bener ya? Iya, tapi kan cuma seneng-seneng ngefans loh Beb. Kalau untuk jadi suami aku sukanya ke India-Indian yang hitam kulitnya gitu. Masih tetap ya? Seksi ya lah, tapi itu nggak berubah deh kayaknya. Apa itu jadi alasan kakak juga nih nggak mau terima endorsean untuk oplas ataupun memperputih? Aku sih kalau ada pilihan hidup paling aku pengen ngecilin badan ya, kalaupun, tapi itu pun juga nggak maksa. Takutnya kalau lagi kelaparan ditahan-tahan sakit kayak gitu sih. Yang penting itu hidup itu kan sehat pikiran ya. Jadi ya udahlah yang apa adanya aja. Aku yakin sih
kalau terkenal itu alam semesta ya, terkenal aja walaupun gemuk, dapat jodoh dapat aja gitu. Jadi aku selalu bersyukur apa yang aku punya bukan yang orang punya. Tapi misalnya seandainya ada tawaran beneran, sekarang kan Lina seperti ini, terus ada yang menawarkan kamu mau nggak berubah Bentuk. Misalnya dapat film, nah misalnya ya. untuk merubah Tawaran. diri kamu, wajah kamu, ini tapi secara free kamu mau nggak? Enggak, Kira-kiranya. aku nggak pengen sih. Nggak tahu kenapa aku bersyukur banget dengan apa yang aku punya sih. Paling kalau olahraga nge-gym ya biar agak lebih kecil itu oke lah. Tapi kalau merubah apapun nggak mau. Tapi itu memang pedoman dari orang tua zaman dulu atau Enggak gimana? sih, itu pedoman untuk diri sendiri aja. Karena kalau kita selalu merubah akan kurang terus. Nanti masa tuanya takut mukanya tuh udah nggak dikenali orang lagi sih. Efeknya juga. Gitu sih. Apa kamu dengan ciri khas kamu nih? Ciri Seperti khas. Lina kayak gini. Banyak orang yang cantik tapi jarang yang kayak Lina mungkin. Iya. Tapi ada perawatan wajah nggak sih? Iya sih kalau itu pastilah. Biasanya menggocek berapa Budget. juta nih budgetnya? Ya bisa 20 juta. Berapa? Itu Sebulan sebulan, Kak? 20 juta iya. Sebulan? Pernah juga 30 juta. Karena skincare aja aku beli ya, nggak usah aku sebutin karena nggak di endorse. Aku beli di mall 20 juta skincare tuh dari Korea, ginseng. Kalau kayak gitu-gitu aku mau. SK itu. Iya. Nah itu tahu. Bentuk badan kakak yang paling kakak sukain apa nih? Mata dong. Kenapa? Mataku cantik sama bibirku seksi. Tajam berarti matanya dong Kak? Iya. Aja melihat lelaki juga. Nah, depanku laki. Kalina bangkit dari keterpurukan sendiri seperti apa nih Kak? Gimana? Tahu nggak aku pertama kali keluar dari penjara kaget loh, tagihanku 70 juta. Diblokir bank lagi. Jadi ini ya buat bank, kasihanilah aku. Jadi kalau orang yang di penjara janganlah diblokir. Kita kan di sana nggak bisa bayar, nggak ada HP. Jadi terus bank ini ketika aku hubungi ya, kan mereka kemarin janji manis ya udah ya nanti kalau udah kamu bayar kita kasih kartu kredit. Aku kan nggak bisa ke India nggak ada kartu kredit. Aku hubungi bank, transaksi terakhir apa di kartu kredit? Ya aku nggak ingat dong. Oh kalau ibu nggak ingat maaf ya, berarti ibu nggak usah lagi hubungi kita. Nanti kalau udah lengkap aja baru hubungi karena nggak bisa prosedurnya, belum bisa lah intinya kayak gitu. Ah nggak usah hubungin lagi. Aku aja nggak tahu transaksiku namanya di penjara kan. Bayangin sedih aku diblokir semua bank aku padahal udah aku lunasi semua loh. Nanti aku nggak bisa ke India lagi kalau nggak pakai kartu kredit. Harus pemutihan namanya juga. Aduh pokoknya tersiksa banget yang akhirnya aku 70 juta bisa dapat loh. Dari disawer sehari 10 juta di medsos. Bisa bayar apartemen, dapat endorsement. Yang paling bersyukur sampai Robby Purba itu ngomong, dia tuh ngefans berat sama aku Robby Purba. Aku ngefans Jeffrey Nicole, Robby Purba ngefans aku. Gimana? Jadi dia bilang aku nih gak pernah ngefans orang, tapi aku tuh ngefans banget sama kamu dan enaknya ketika kamu terpuruk, brand itu tidak meninggalkan kamu. Itu yang dia sampai salut. Dan asistenku brand nggak meninggalkan sampai sekarang, aku masih di BA semua brand-brand besar. Ya ini berkat media juga kayak kalian lah yang baik hati. Jadi bersyukur ya Kak, apapun maksudnya apapun cobaannya ya, tetap bersyukur ya. Kak, berarti jadi lebih wise gak sih ibaratnya dengan kejadian yang kemarin, jadi jangannya gimana gitu di Sebenarnya aku publik juga gitu. nggak mau dong masukin diriku ke penjara. Aku kan nggak berpikir kalau apa yang aku lakukan tuh bakal kontroversi sebenarnya. Memang aku orangnya suka iseng sih. Tapi orang pikir ini sengaja cari viral, sebelum aku makan itu udah viral duluan loh. Ya udah berarti udah nasib dan garis tangan. Nunung nasihati aku lewat telepon. Mbak Nunung komedian ya. Intinya yang udah digariskan tangan jangan pernah marah dengan Tuhan. Itu yang terbaik, pasti kamu ada hikmahnya. Nasihat itu nyata sih, sampai sekarang akhirnya makin dikenal banyak orang, endorsement makin banyak, tidak mengurangi fisik kita juga, dan menjadi orang yang lebih baik pastinya. Kak, berhati-hati nggak sih Kak sama nanti tuh maksudnya sih sikap kamu ke depannya gitu nggak sih? Ya kita sih berusaha ya, jangan lagi. Tapi kalau apes nggak tahu, semoga sih nggak ada apes-apes lagi kan. Ya kalau aku sih berusaha yang hati-hati lah. Namanya udah pernah di penjara loh, kamu coba aja sehari rasanya kayak gimana. Support dari teman-teman atau enggak, ada nggak sih temen yang tiba-tiba aja ngilang ketika kamu lagi Semuanya ngilang, yang nggak hilang paling 5 orang lah. Mana mau orang temenan sama orang di penjara? Dia pikir lu gembel kayak gitu, nggak mau aku temenan. Teman artis apalagi aku di unfollow loh, di unfriend coba. Mentang-mentang gue di penjara gue di unfriend loh, nggak mau lagi dia temenan. Tapi nanti kalau kita tenar lagi pasti kita di ini adalah penyanyi dangdut unfollow. Sakit hati sakit gak? hati nggak Kak? Sakit hati adalah berarti dia tidak tulus berteman sama aku. Ya memang di dunia entertainment tuh bukan cari teman kali ya, cari uang. Jadi susah untuk mencari ketulusan di sana sih. Dan sampai saat ini kan ada nggak sih teman artis yang selalu nih dari penjara sampai saat ini Kak yang masih Banyak. Support, Alhamdulillah. support. Aku aja kemarin sama temennya dikasih 5 juta, sama dia aja sampai dia nanya video udah diiniin. berarti Kak Dinar ya Kak? Dinar yang selalu. Iya selalu ada sih. Dia tuh memang bener-bener best friend banget ya. Mungkin karena dia tahu suka duka di dunia entertainment kan. Jadi dia selalu ada. Bahkan dia sampai nanya, Beb kamu jangan nakal lagi loh ya, hati-hati. Selalu dinasihati kayak gitu. Terus dia kalau ada teman-temannya yang konglomerat, yang pejabat, dia selalu ngomong
kasih uang dong Lina mau keji. Iya, jadi aku kumpulin loh beberapa duit. Sampai adalah cowok yang dekat sama dia, aku mau dibeliin HP. Tapi nggak aku sepil namanya, nanti viral. Kalian mau tahu ya? Nanti aja deh. Saat ini ya dia stres banget loh, duitnya itu kan yang kemarin tongkang-tongkang hampir 10 M ya. Iya. Jadi dia sampai nggak bisa tidur dan dia diteror orang sih, memang bener itu. Sempat di demo juga dia, kasihan sih kalau kondisi. Makanya dia suka ngomong, awas kamu keceplosan sama wartawan ya, katanya dia. Oh iya enggak, pokoknya nggak boleh cerita yang enggak ya, iya udah. Itu mengenai pasangannya sendiri, kok apa kan sekarang sudah di tahanan gitu, mungkin dia ada cerita sama kakak. Tapi masih setia sih. Masih setia. Aku mau diajak ke Jambi juga besok. Kapan tuh? Belum tahu, tapi nanti pasti kesana sih kita. Berarti dia masih setia menunggu Masih. ya? Dia tuh kayak aku orang yang setia loh. Emang kamu setiap tipe mana ada? Enggak dong. Ada cerita apa lagi mungkin Kak Dinar sama kakak? Ada curhatan apa? Rencana sih kita mau bisnis usaha bareng. Kapan? Tapi aku sih berharap persahabatanku sama dia tuh juga ada loh teman artis yang nipu dia 2,5 M kan. Buat kamu teman artis yang udah nipu Dinar Candy, balikin dong duitnya 2,5 M, kan gaya kamu mewah di medsos. Aku kasihan sahabatku kamu tipu. Nggak usah kita sepil namanya, pasti kalian tahu lah orangnya siapa. Ini kalau bisa video ini di-share biar dikembaliin uang Dinar. Tapi mengenai kok Apek hubungannya dia Kak, mungkin dia ngerasa kecewa atau apa? Ada lah ya, pasti ya, namanya manusia kadang bisa aja dia kayak gimana, tapi ya aku selalu support jalannya aja dulu lah. Jodoh nggak kemana loh. Kalau jodoh menemukan jalannya, nggak jodoh juga menemukan jalannya. Udah wartawan makan dulu.